Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi teman-teman mahasiswa angkatan 2021 atau semester 3 pada kesempatan kali ini. Saya Agus Setiawan. Saya akan memandu kalian nanti dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Oke, eh, sebelumnya mungkin ada yang asing dengan apa nama mata kuliah ini, apa maksudnya dan apa itu IMK. IMK itu sebenarnya kalau di luar negeri itu namanya HCI atau HCI. Apa itu HCI? Oke, sebelum ke situ mungkin kita sedikit perkenalan ya. Perkenalannya mungkin singkat saja. Nama saya Agus Setiawan ini. Kalian bisa nanti panggil Pak Agus. Kemudian saya ada di program studi teknik informatika, mungkin kita belum pernah berjumpa langsung. Jadi nanti kalau mungkin ketemu di jalan silahkan saling sapa. Kemudian nanti bagi yang ingin berkenalan dengan saya ini, uh, bisa diklik link ini. Kemudian di sini beberapa karya atau publikasi atau buku saya nanti bisa diakses. Kemudian, oke, langsung saja kita lanjut. Apa itu HCI? HCI itu adalah Human Computer Interaction, atau kalau di Indonesia nanti sebenarnya adalah interaksi manusia dan komputer. Oke. Apa itu IMK? Ya tentunya di sini ada dua komponen penting, yaitu manusia dan komputer. Tapi ditambah lagi ada satu komponen yang namanya adalah interaksi. Nah, interaksi itu yang mungkin kalian sering lihat adalah kalian menggunakan keyboard, kalian menggunakan screens yang touchable gitu. Jadi sehingga itulah bentuk sebuah interaksi, atau kalian mungkin sering menggunakan uh, speech recognition-nya Google, oke Google, atau yang iOS punya Siri, kemudian Windows punya Cortana gitu. Nah, itulah bentuk macam interaksi yang sangat beragam. Nah, kemudian IMK itu apa? Nah, IMK itu adalah uh, bidang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu berinteraksi dengan komputer dan apa fungsi komputer itu dan sebagaimana komputer itu bisa dikembangkan dengan sukses uh, dari interaksi yang uh, manusiawi. Jadi tidak mengada-ada. Mungkin nanti kita bisa lihat contoh interaksi yang tidak uh, sesuai. Kemudian uh, kita ke sisi manusia atau usernya. User ini macam-macam sehingga uh, kalau kalian sekarang menggunakan misal laptop atau HP, ya usernya adalah kalian. Gitu. Nah, jadi user itu harus dijelaskan, user itu beragam. Jadi nanti kalau kalian mendesain sistem, jangan katakan di aktor itu adalah user. Ya, aktor itu adalah user. User itu siapa khususnya. Nah, dari pengguna ini itu bisa seseorang atau individual, atau dia bisa grup atau kelompok dari pengguna yang bekerja bersama-sama. Nah, cara menggunakannya setiap orang itu pasti berbeda-beda karena sensitifnya dari penglihatan, pendengaran, atau dari touch-nya itu kan setiap orang mempunyai range yang berbeda-beda. Ada yang penglihatannya sangat tajam, ada yang pendengaran sangat tajam, ada yang
sentuhannya lembut dan kasar dan sebagainya. Nah, kemudian perbedaan ini yang akan dimanfaatkan dari ilmu interaksi yang akan memberikan efek yang berbeda. Kayak kalian mungkin ada yang punya mouse-nya itu ada yang bisa disetting kalau eh, gerakannya itu eh, sedikit saja itu kursornya sudah bergerak jauh. Nah, itu bisa disetting. Nah, itu konfigurasi seperti itu yang uh, bisa di-custom, itu yang sangat berguna bagi sisi kita manusia. Kemudian setiap orang itu juga punya model pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang cepat belajarnya, ada yang lama, ada yang pakai langsung bisa. Nah, itu. Tapi kita harus selalu menilai bahwa manusia itu generalnya seperti apa, itu yang kita anut dalam sebuah desain. Gitu. Kemudian tambahannya adalah budaya dan negara yang berbeda ini mempunyai peran penting yang membuat di setiap negara itu berbeda interaksinya juga. Kalian mungkin tahu bahwa kalau mobil di Indonesia kemudinya itu ada di sebelah kanan, tapi di Eropa itu ada di sebelah kiri. Nah, itu salah satu budaya dan perbedaan negara yang punya peran penting dalam sebuah desain interaksi. Kemudian komputer, ini sudah tidak asing lagi lah bagi kalian ya, apalagi sudah semester 3, komputer itu apa? Kalau kita bicara tentang komputer, ya kita merujuk pada sebuah teknologi yang mungkin kalian memandangnya yang komputer itu adalah komputer yang desktop atau PC yang ada di meja atau di bawah meja gitu, sampai ke large scale komputer. Padahal handphone, smartphone, bahkan kalkulator kalian itu ya adalah sebuah komputer gitu. Kemudian ada pengembangan bahwa kita juga sering diskusi tentang website atau sekarang sudah mobile apps. Nah, itu juga merujuk ke sebuah komputer. Kemudian device asset seperti smartphone, ada mungkin VCR atau video uh, recording ini. Nah, ini juga termasuk sebuah komputer. Komputer itu intinya adalah dia punya prosesor, dia punya memori. Nah, itu adalah sebuah komputer. Jadi sekelas kalkulator aja, dia kan pasti punya prosesor, dia punya memori. Kalian bisa melihat M min atau M plus gitu. Tuh. Kemudian interaction. Nah, ini adalah interaksi. Uh, ini sangat ada apa ya? Ada gap yang besar bahwa manusia dan mesin itu harus dijembatani. Kayak kalian mungkin melihat, mungkin kalau kalian melihat peralatan yang paling rumit adalah kendali pesawat. Nah, kendali pesawat atau mesin pesawat itu lebih kompleks lagi. Sebesar pesawat seperti itu dikontrol hanya lewat kemudi di bagian pilot saja. Nah, itu adalah bukti bahwa ada gap yang besar antara mesin, padahal mesin yang diciptakan oleh manusia atau di-create oleh manusia itu mempunyai karakteristik yang tentu berbeda dengan manusia. Manusia mempunyai ketidakstabilan emosi, kemudian kalau mesin stabil, jadi tidak memandang siapa yang memerintah, lagi jengkel atau seperti apa. Nah, itu sudah berbeda. Nah, di HCI ini itu memastikan bahwa kedua tadi itu saling berinteraksi dengan benar. Sehingga kalian menggunakan komputer kalian, kalian tidak marah-marah, dia hancur gitu, karena kalian tidak memahami komputernya, atau komputernya frustasi karena tidak bisa memahami perintah kalian. Nah, tapi intinya adalah komputer itu juga di-create oleh manusia dengan perintah tertentu yang kalian hanya perlu memahami dokumentasi perintah-perintahnya seperti apa.
sehingga kitalah yang harus ngikut. Nah, perbedaannya di interaksi ini adalah interaksi ini dibuat sesimpel mungkin untuk apa? Untuk efisiensi, untuk efektivitas sebuah perintah apa yang kita berikan untuk ditindaklanjuti oleh komputer atau diproses. Sehingga interaksi itulah yang terus berubah dari zaman dulu yang hanya memakai keyboard, kemudian muncul mouse untuk memudahkan gerakan agar lebih cepat, kemudian ada lagi lewat touchscreen, ada touchpad, ada lagi speech comment, dan sebagainya. Nah, itulah perkembangan interaksi. Oke, kemudian mungkin kalian sedikit agak bingung dengan istilah apa ya, interaksi secara nyata, tapi saya yakin nanti perjalanannya kalian akan memahami apa itu interaksi. Nah, kemudian di dalam membuat interaksi itu atau interface ya kalau mungkin kalian sering dengarnya adalah interface pesawat itu juga biayanya mahal. Dia punya sensor-sensor yang perlu diberikan informasi kepada pilot. Untuk apa? Untuk menjadi perhatian bahwa mesinnya itu punya limitasi. Dia punya sebuah range bahwa mesin ini bisa memberikan proses sejauh mana. Nah, itulah sebuah interaksi sehingga dia ada di posisi ketinggian berapa, atau kalau kalian bisa melihat kursor kalian ada di mana, kemudian klik kanan seperti apa, klik saja seperti apa, scrolling seperti apa, kemudian touch juga touch yang soft seperti apa, hard seperti apa. Nah, itu juga interaksi ini berperan penting. Kemudian di sini kita ada in real system. Jadi ini di dalam sistem yang nyata bahwa penjadwalan dan budgeting atau penganggaran itu sangat penting. Kenapa? Karena hal ini harus balance atau idealnya adalah ya tidak interaksi ini tidak mengada-ada dan over budget. Mungkin kalian nanti akan ada contoh, kita contohkan beberapa contoh interface yang mungkin tidak manusiawi dan yang nggak masuk akal. Nah, apa itu tujuan dari HCI? Nah, tujuan dari HCI itu adalah membuat sebuah sistem yang berguna dan aman, tentunya untuk digunakan as well as functional system. Jadi fungsinya itu optimal bisa dimengetahui dari interface itu atau yang bisa kita lihat di depan mata. Kenapa? Karena yang bisa kita lihat di depan mata ini hanyalah sebuah interface, bahwa produsernya itu ada di belakang interface gitu. Atau kalau kalian mungkin dengar istilah konsentrasi atau jabatan programmer itu ada istilah front end sama back end. Front end itu ya hanya sebatas interface yang bisa kalian lihat dengan mata kalian, tapi back end itulah yang memproses sebuah interaksi yang ada di depan kemudian diproses di belakang untuk dikembalikan lagi ke depan menyampaikan hasilnya. Itu tujuan dari SCI. Jadi usable and safe system as well as functional system. So kalian harus penting bahwa sebenarnya tujuan utama membuat interface itu adalah untuk menyampaikan fungsional sistem itu dengan baik sehingga pengguna itu bisa menggunakannya secara maksimal. Itu makanya di sini ada kunci usability, kebergunaan, good usability, sehingga kata kuncinya itu adalah good usability. Oke, jadi ini ya yang perlu kalian tahu adalah usability, makanya kata kunci yang saya share pun menggunakan usability. Tuh,
Kemudian, nah apa yang harus kita lakukan agar kita bisa membuat eee, interface dari manusia ke mesin atau komputer itu, eee, usable dan safe gitu. Nah, tentu kita harus memahami beberapa faktor yang, eee, orang beberapa faktor orang itu menggunakan teknologi. Nah, teknologi itu kan konsep dasarnya adalah mempermudah manusia, membantu memaksimalkan pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaannya, sehingga kita harus memahami faktor-faktor, dari, manusia itu menggunakan teknologi tersebut. Semisal kita ingin membantu, eee, orang itu me menyelesaikan sebuah pekerjaan, contohnya adalah mengetik, bagaimana susunan keyboard itu sesuai dengan, karakteristik, jari itu salah satunya adalah sebut ergonomi. Makanya kalian bisa melihat macam-macam bentuk, keyboard, ada yang mendaki, ada yang tidak rata, ada yang model, eee, pisah-pisah, ada yang model, besar-besar dan sebagainya. Itu tentu menyesuaikan karakteristik orangnya. Tentu kalau orangnya besar, jari-jarinya besar, yang memilih, yang tidak terlalu berdekatan. Jadi ada ukuran-ukuran tertentu dan layout-nya pun macam-macam, ada Dvorak, ada QWERTY dan sebagainya. Oke, kemudian, kita perlu mengembangkan sebuah tool atau perkakas atau alat bantu dan teknik untuk, eee, membuat sistem itu yang suitable. Suitable itu yang sesuai gitu. Kemudian untuk mencapai apa? Efisiensi, efektivitas, dan interaksi yang aman. Interaksi yang aman itu mungkin kalau kalian bayangkan kalau, hanya sebatas software, ya dia hanya sebatas software, tapi kalau kalian salah klik misal tanpa ada konfirmasi, efeknya bisa fatal gitu. Misal kalian delete file tanpa ada konfirmasi sudah hilang. Nah, kalian nggak sadar, "Loh, mana file saya tadi?" Nah, itu salah satu atau kalian klik, delete tapi nggak ada konfirmasi. Nah, itu salah satu poin penting, dari goals untuk mencapai goals HCI tadi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah di bawah ini kalian harus, pada people. Kenapa? Manusianya itu yang punya karakteristik secara general, nah kalian harus pelajari. Makanya, eee, manusia ini menjadi salah satu yang di apa ya, menjadi kajian. Nah, tadi sudah kita bicara, apa itu usability. Nah, ini adalah sekilas penjelasan tentang usability, nanti akan dijelaskan di pertemuan ke depan secara detail. Apa usability? Usability adalah sebuah, eee, key atau key konsep, salah satu konsep utama di HCI atau IMK, yang ini fokus pada membuat sistem mudah untuk dipelajari dan digunakan. Normalnya kita saat menggunakan sistem yang pertama kita gunakan, tentunya ya pasti kita akan belajar, sebentar. Nah nah, kalau sudah bicara kata sebentar, berarti sistem itu sudah berhasil kita buat dengan konsep usability. Tapi kalau kita membuat sistem itu masih banyak orang yang tanya, masih banyak error yang mereka, eee, create atau mereka buat saat menggunakan sistem, nah itu berarti belum usability-nya masih rendah. Usable system is, nah ini, sistem yang berguna itu yang seperti apa? Easy to learn, jadi mudah dipelajari, mudah diingat dan digunakan, kemudian, efektif, tidak tidak apa ya, tidak buang-buang tenaga, kemudian efisien, yaitu tidak buang-buang waktu, kemudian aman digunakan, saya tadi konfirmasi saat penggunaan sistem, kemudian ya, mereka enjoy atau apa ya,
nyaman menggunakannya. Kayak kalian saat ini mungkin menggunakan interface-nya Instagram itu sangat terhipnotis, bahkan mungkin berjam-jam pun tidak sadar kalian menikmati itu. Yang tadinya ngantuk dengan AI-nya, artificial intelligence-nya Instagram memberikan konten yang sesuai dengan apa yang kalian butuhkan, entah itu negatif atau positif, kalian merasa terhipnotis sehingga terus-terus menggunakan dan scrolling terus ke bawah. Tuh. Nah, ini contoh bad usability. Ini misal contoh tekonya ini gagangnya ada di sini. Jadi, nah tentunya akhirnya kan kalau kita mau mindah mungkin pegang gagangnya, tapi kalau mau mengeluarkan isinya, akhirnya kita tidak pegang gagang. Bagaimana kalau ini panas? Ya tentu tidak bisa. Kita harus membutuhkan bekas tambahan, misal lap, kain lap untuk menuangkannya. Kemudian ini dari sisi desain, itu. Nah, ini contoh yang mungkin kalian sering lihat ke page UX itu banyak deskripsi yang panjang lebar. Nah, sekarang orang itu pengen penjelasan yang singkatnya, kemudian kalau dia pengen baca ya tinggal read more atau melanjutkan. Nah, itu tipikal sekarang. Mungkin ini zaman dulu ini adalah yang terbaik, tapi sekarang berkembang seperti ini. Nah, usability itu terus berkembang. Kenapa? Karena setiap generasi manusia saja punya karakter yang berbeda-beda. Misal kita tahu generasi milenial dengan generasi X, generasi baby boomers, generasi Y, nah itu sudah berbeda karakter. Sehingga setiap kalian mendesain, kalian harus tahu penggunanya nanti spesifik untuk siapa. Gitu. Kemudian ini perkembangan remote. Nah, remote smart TV dan smart punya Apple itu juga sekarang sudah meringkas remote TV-nya hanya sebatas tombol seperti ini. Kenapa? Karena jempolnya pengen pindahnya itu deket-deketan aja. Nggak perlu yang sekompleks ini. Nah, kalian nanti bisa akses website ini, contoh-contoh bad usability. Oke, nah efeknya apa jika usability itu tidak sesuai? Ya, orang akan frustasi, wasted time, and error, dan tentu kalau dia jualan produk layanan, ya akan ditinggalkan. Kemudian orang juga akan mencari interface yang oke. Padahal mungkin fungsinya oke, tapi tidak tersampaikan di interface yang baik. Gitu. Sehingga ini menjadi sangat penting, usability itu menjadi kata kunci dalam HCI. Nah, faktor-faktor dalam HCI itu ada organization, organisasinya. Nah, kalian misal ini di mana organisasi commerce ya, nanti kalian benchmarknya bisa Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Kemudian environmental factors, lingkungannya seperti apa, kemudian penggunanya, nah ini siapa, comfort factor yang membuat orang nyaman itu apa, apakah warna, apakah layoutnya harus kecil, mobile, jangan paksakan desktop untuk selalu dipindahkan ke mobile. Dan jika dipaksakan pun, mungkin ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, tergantung penggunanya. Kalau mungkin anak muda, bisa dirubah layoutnya menjadi mobile. Itu karena kita sudah experience menggunakan secara nyaman mobile devices. Kemudian user interface-nya, kemudian task factors, kemudian constraint, fokusnya di mana, kemudian sistem functionality, tentu juga tidak boleh dilupakan fungsionalitinya seperti apa. Kemudian productivity factors, productivity factors kalau kita mau mengejar cepat untuk pekerjaan itu ya biasanya harus dibuatkan shortcut kayak kalian bisa tahu bahwa Corel Draw itu banyak shortcut itu. Kalau ahli desainer dia tinggal pegang aja keyboard sambil mouse-nya drag. Nah, itu untuk productivity factor. Jadi dan shortcut-nya belum tentu berguna juga, jadi perlu kita kaji, disesuaikan. Nah, kemudian disiplin contribution, di sini kalian harus tahu bahwa HCI itu banyak
bidang ilmu yang berkontribusi dalam hal ini. Ada computer science, yaitu adalah di prodi kita, program studi kita, kognitif psikologi. Nah, ini dari sisi orangnya, gitu. Yang mungkin orang pendidikan yang mempelajari kognitifnya, kemudian sosial psikologi, kemudian economics, ini ada di teknik industri sebenarnya, human factors, kemudian linguistik, dari orang sastra atau bahasa, kemudian artificial intelligence, kemudian filosofi, sosiologi, dan antropologi untuk bekerja bersama-sama itu seperti apa, kemudian engineering and design dari sisi orang teknik dan orang desain, seniman itu kita bantu dengan dia membantu untuk menyusun antar muka yang baik itu seperti apa. Nah, ini tugas kalian, silahkan pelajari Introduction to Usability. Kalian bisa baca ini dengan tambahan tugas nanti yang akan saya sampaikan selanjutnya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan kita ramaikan di grup sehingga kita bisa menindaklanjuti apa yang sudah kita diskusikan ini agar kalian bisa lebih paham lagi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita lanjutkan diskusi di grup dan di uh, uh, kesempatan berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.